Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 1 yang cerdas dan hebat. Hari ini kita kembali pada pembelajaran PPKN fase A. Aku anak yang patuh pada aturan pada pembelajaran 2, yaitu aturan di sekolah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan di rumah. Sekarang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang aturan di sekolah, yaitu mengidentifikasi, mendengarkan cerita, mengamati contoh gambar tentang peraturan yang ada di sekolah dengan bimbingan orang tua. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita bersama-sama bernyanyi lagu yang berjudul Ayo Belajar. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tenteram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Nah, setelah kita bernyanyi, ayo kita belajar apa sih anak-anak aturan di sekolah itu? Nah, aturan di sekolah yang telah dibuat itu harus dipatuhi dan dilaksanakan supaya tercipta kenyamanan. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, semua siswa, dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah dan di kelas antara lain, nah di sini Bu Anita akan menjelaskan ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ya di sekolah maupun di kelas. Yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Kita harus datang tepat waktu sebelum bel berbunyi ya nak, agar senantiasa kita menjadi anak yang tertib. Apabila tidak datang ke sekolah tepat waktu, anak-anak bisa yang pertama malu dengan teman-teman dan yang kedua tidak akan fokus belajar. Nah, jadi jangan lupa datang ke sekolah tepat waktu ya. Yang kedua adalah memakai seragam sekolah yang sesuai dan rapi. Anak-anak harus memakai seragam sekolah dari hari Senin sampai Sabtu sesuai dengan harinya ya, dan mengenakannya dengan rapi, mengenakan dasi, baju dimasukkan, memakai sabuk, memakai baju yang tidak kusut dan juga memakai kaos kaki yang sesuai. Dan jangan lupa sepatu yang hitam ya. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi, tugas kebersihan sekolah itu bukan hanya tugas guru dan penjaga sekolah, tapi tugas kita semua ya, agar suasana sekolah, lingkungan sekolah itu menjadi bersih dan nyaman dan tidak bau sampah. Tidak mau kan kalau sekolah kita itu sangat kotor dan bau sampah? Akan membuat kita juga tidak fokus dalam belajar. Yang keempat yaitu mengikuti pembelajaran dengan tertib dan menghormati guru. Jadi di dalam kelas anak-anak sudah pembelajaran harus mengikutinya dengan tertib, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan dan tidak ngomong sendiri dan menghormati guru ya.
Jangan sampai tidak menghormati karena itu tidak baik dan perbuatan yang tercela. Yang kelima yaitu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Jadi nanti kalau di kelas ada jadwal yang dibuat oleh guru untuk melaksanakan piket kelas. Jadi anak-anak setelah pulang sekolah harus melaksanakannya dengan tertib dan bekerja sama agar kelas yang telah dipakai bersih kembali. Dan yang keenam, meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Nah, anak-anak, jadi apabila anak-anak ya, Ibu tidak berharap apabila anak-anak sakit atau izin tidak masuk sekolah, harus meminta izin dan menulis surat diberikan kepada ibu guru. Jadi, apabila tidak masuk itu kenapa sih Bu? Kok harus izin? Nah, kalau tidak izin, takutnya guru juga akan mencari di mana ya anakku ini kok tidak ada kabar dan juga tidak ada izin tertulis. Jadi jangan lupa apabila tidak masuk sekolah wajib izin ya. Aturan di sekolah bertujuan untuk membuat kita disiplin. Dengan aturan, pembelajaran dapat berjalan dengan tertib. Nah, anak-anak, jadi ada akibat kalau kita tidak mematuhi aturan. Antara lain yang pertama, mendapatkan sanksi atau hukuman. Jelas tidak mau ya. Lalu yang kedua, hidup menjadi kacau karena peraturan tidak dilaksanakan. Jadi tidak akan menjadi tertib, malah akan menjadi kacau. Dan yang ketiga, menjadi anak yang tidak tertib dan tidak disiplin. Nah, di sini Ibu harap anak-anak tidak ada yang seperti ini ya. Jadi Ibu harap anak-anak kelas 1 SD nomor 2 adalah anak yang tertib dan disiplin. Nah, segala sesuatu akan berjalan dengan baik jika kita mengikuti aturan anak-anak. Jadi kita harus selalu mengikuti aturan ya. Tugas pada pagi hari ini adalah ayo kita tentukan kegiatan di bawah ini termasuk hidup tertib atau tidak tertib dengan memberi tanda centang pada tabel yang tersedia. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 10. Anak-anak nanti akan menentukan ini termasuk yang tertib atau tidak tertib ya. Nah, seperti ini ya tugasnya anak-anak. Terima kasih. Sekian, selamat belajar dan salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, anak-anak.